Dia kan kasih nama apa? Makanya macam nah, jadi mereka, dia mereka loh, yang mereka. Kita tunggu ya teman-temannya yang lain. Baik, kita mulaikan untuk perkuliahan kita malam ini. Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, walaupun ada yang sebagian masih di tempat kerja ataupun lagi perjalanan balik dari pasca liburan, ya tetap berhati-hati di jalan. Saya Baik, pertemuan kita lanjutkan. Pada hari ini kita akan membahas mengenai hukum internasional. Nah, namun sebelumnya, ya kan, siapa yang sudah punya untuk kitab
ya kan, undang-undang hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang. Ada yang bisa menunjukkannya pada pertemuan hari ini. Dan untuk KUHP telah berubah, telah diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jadi KUHP kita baru saja disahkan, ya kan, per hari ini sudah keluar untuk pencatatannya dalam lembaran negara dan berita negara. Jadi merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, saya masih belum baca secara keseluruhannya, dan tapi dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka nantinya akan mengenyampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama. Namun hal ini baru bisa nantinya berlaku secara efektif manakala peraturan pelaksananya telah dilahirkan. Jadi pemerintah mungkin dalam tahun ini akan menyiapkan untuk peraturan pelaksana dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, utama pasal-pasal yang belum dijelaskan secara jelas oleh undang-undang tersebut. Nah, sebelumnya pemerintah mengeluarkan di bulan Desember Perpu tentang Cipta Kerja. Walaupun baru 2 tahun, ya kan, diundangkan, ternyata Undang-Undang Cipta Kerja itu banyak persoalan. Nah, sehingga ada beberapa materi muatannya yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga pemerintah mengeluarkan Perpu dalam keadaan mendesak, dan yang memahami itu adalah Presiden. Namun dalam pertemuan kali ini kita tidak membahas itu, hanya tadi saya ingin mengingatkan utang saudara, mana tahu sudah ada ini Pak, saya bawa kan gitu, tinggal ditunjukkan. Namun kalau ketinggalan di rumah, ya apa boleh buat, namanya Pak Riki nampaknya masih dinas dia nih. Iya Awal, Pak, masih dinas Pak. awal tahun puasa ini Pak. Begadang Pak. Yang penting ingat di rumah Pak, ya kan, jangan nanti dicari karena dicari orang rumah. Oke, saya pikir karena online banyak yang hadir ataupun seluruhnya hadir, namun hanya 14 orang, ya kan, sama seperti tadi yang pagi hari, ya, yang ya, siang hari hanya sedikit yang hadir, ya kan, karena banyak berbagai alasan, salah satunya banyak yang sedang perjalanan kembali ke Medan dari kampungnya, kan, namun tidak masalah. Nah, pada hari ini kita akan mengkaji sedikit tentang hukum internasional. Jadi hanya sampulnya saja yang akan kita bahas, karena itu nanti akan didalami lagi oleh dosen yang ahli di bidang hukum internasional. Nah, saya bukan ahli di bidang internasional, jadi untuk penggambarannya hanya secara umum. Nah, hukum internasional ini merupakan salah satu sumber hukum formil di Indonesia. Nah, apa hasil dari sebuah hukum internasional yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum di Indonesia?
atau sumber hukum tertulis lah dikatakan. Nah, apa produk dari suatu hukum internasional sehingga dia bisa dikatakan sebagai sumber hukum tertulis di Indonesia? Siapa yang bisa ngasih pendapatnya? Coba sumber hukum tertulis kita yang pertama apa? Ada yang masih ingat? Maklum lah kalau udah lupa udah berapa bulan ya kan? Udah 3 bulan. Nah, 3 bulan yang lalu. Jadi eh, lupa. Nah, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Keputusan presiden, Pak. keputusan Presiden kata Rizal Mamuda. Ada yang lain apa? KUHP. Ya, itu sama ya KUHP, keputusan Presiden. Yang lain Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada ya, lupa. Ada yang ingat ini dari yang hadir hari. Nah, mana kalau Pak Riki sama Pak Syarial ya, ingat nggak nih apa sumber hukum tertulis kita? Ada Undang-Undang Dasar 1945, itu merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua ada ada 4 dia sumber hukum. Hukum perdata ya, Pak ya? Pidana gitu. Tanah. Jurisprudensi, Pak. Nah, jurisprudensi. Siapa tadi? Fitrilia, Pak. Oh, Fitrilia. Oke, ya, jurisprudensi. Nah, yang ketiga, Traktat, Pak. nah ada traktat dan keempat ada Doktrin. doktrin. Iya, itu dia. Nah, hukum internasional ini merupakan traktat di dalam sumber hukum kita. Jadi produk yang dihasilkan dari hukum internasional ini adalah traktat. Apa itu? Yaitu perjanjian atau kesepakatan internasional yang dilakukan oleh beberapa negara ya kan atau melalui hubungan bilateral dan multilateral ya, antara dua negara atau lebih dari dua negara melakukan satu kesepakatan ya kan untuk menghasilkan sebuah hukum. Nah, jadi hukum internasional ini sering dikatakan atau diistilahkan dengan hukum bangsa-bangsa. Makanya dia ada United Nation, ya kan, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, hukum bangsa-bangsa ini merupakan terjemahan dari Ius Gentium, yaitu suatu hukum dalam negara Romawi yang berlaku bagi penduduk Romawi sendiri sebagai bangsa yang dipertian bangsa-bangsa yang dijajah dan juga semua bangsa-bangsa yang merdeka. Nah, istilah hukum internasional digunakan sekarang ini adalah hukum internasional publik, yaitu keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bersifat publik. Nah, jadi
pernah saya sampaikan bahwa salah satu syarat bagi suatu negara itu merdeka adalah adanya pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan dari negara lain inilah bentuk suatu hukum internasional. Jadi, bagaimana suatu negara menghargai kedaulatan negara lain, ya kan? Makanya di setiap suatu negara yang akan dibentuk harus memiliki ciri khas, ya kan? Karakter dari suatu negaranya yang dapat membedakan jati dirinya dengan bangsa lain. Yang paling sederhana yaitu bisa kita lihat dari benderanya, ya kan? Nah, dari bendera kita sudah bisa mengetahui kelompok masyarakat tersebut dari bangsa apa, kan? Nah, banyak dari bahasa dan dari sistem pemerintahannya, seperti yang sudah kita pelajari mengenai hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Nah, kalau hukum tata negara inilah yang mempelajari bagaimana bentuk negara, kemudian lembaga-lembaga negara dan kekuasaan daripada pemerintah. Nah, sedangkan kalau dia administrasi negara, bagaimana hubungan ataupun aktivitas yang dilakukan antar lembaga negara tersebut, dan yang bersinergi untuk mencapai tujuan daripada pelaksanaan pemerintahan. Jadi yang dilihat adalah aktivitas-aktivitasnya. Nah, seperti Pak Ricardo dan Pak Saryal merupakan eh, pejabat administrasi negara ataupun tata usaha negara. Nah, maka persoalan yang dikaji tadi di dalam hukum internasional sama dengan hukum internasional publik, ya kan, bersifat mengenai lintas batas-batas negara yang bersifat publik. Nah, seperti tadi saya katakan, dalam melakukan perbuatan hukum, maka negara lain harus bisa mengikuti hukum di mana mereka berada. Nah, ada beberapa pendapat mengenai pengertian hukum internasional, nanti kita akan simpulkan. Nah, kata Mukhtar Kusuma Atmaja, ini merupakan ahli hukum di Indonesia, ya kan, yang menciptakan teritori hukum yang cukup banyak. Ya kan, salah satunya hukum merupakan alat pembaruan masyarakat. Itulah kata beliau, Mukhtar Kusuma Atmaja. Nah, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara, hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Nah, jadi berkaitan dengan kedaulatan kalau dilihat. Nah, kedaulatan dari suatu negara. Banyak persoalan yang sering terjadi adalah di dalam bidang maritim atau perairan. eh, Mana batas-batas yang bisa dilintasi tanpa adanya izin dan mana batas yang harus memiliki izin. Nah, kemudian ada J.G. Starkey. Ya, mohon maaf ya sambil minum karena memang kondisi lagi flu dan batuk, ya kan. Nah, ada baiknya juga kan kita online.
Nah, dalam bukunya An Introduction to International Law mengatakan bahwa hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas atau peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara dan karena itu ditaati dalam hubungan negara-negara. Kalau Mukhtar Atmaja tadinya membahas mengenai batas-batas negara, nah sedangkan J.G. Starky menjelaskan mengenai tingkah laku ataupun perbuatan kalau dilihat ini baik dalam lingkup hukum publik maupun dalam lingkup hukum perdata. Jadi mana yang boleh dilakukan oleh satu negara, mana yang tidak boleh dilakukan. Karena sudah tidak ada lagi penjajahan, ya kan? Nah, secara umumnya, walaupun kita masih melihat ada beberapa hubungan antara beberapa negara yang tidak harmonis, nah itu dilihat dari ya kan perjanjian yang terjadi. Bisa jadi ada perjanjian yang dilanggar oleh satu negara sehingga negara lain merasa dirugikan. Dan itu mengakibatkan yang seperti kita lihat terjadinya perang saudara antara Rusia dengan Ukraina. Dan itu. Nah, makanya inilah dia juga mengatur mengenai tingkah laku yang mengikat negara-negara. Jadi negara-negara juga harus menghormati misalnya Indonesia dengan katakan dengan Cina memiliki perjanjian. Nah, ketika misalnya Cina melanggar perjanjian tersebut, nah Indonesia melakukan tindakan yang bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan, maka negara lain juga harus menghormati. Nah, dalam ini hanya bisa nantinya memberikan saran kan gitu ataupun rekomendasi mengenai ataupun perundingan lah menyelesaikan secara musyawarah kan. Nah, jadi setiap negara memiliki ciri khasnya, maka negara lain tidak boleh untuk mengambil alih ataupun merusak ya kan tatanan kehidupan dari negara lain tersebut. Nah, berbeda kata Prof. Haide, beliau mengatakan bahwa hukum internasional itu terdiri dari berbagai asas dan peraturan yang harus ditaati oleh setiap negara. Oleh sebab itu, dalam menjalani hubungan antar negara, hukum internasional harus ditaati dan dipatuhi. Nah, ini artinya misalnya pada saat kita berada di suatu negara asing, maka hukum yang berlakunya adalah hukum di mana kita berada. Ya kan? Nah, pada saat kita misalnya liburan ke Malaysia, maka hukum itu harus kita taati, ya kan? Pada saat kita berada di Malaysia, maka kita harus mengikuti aturan hukum yang ada di negara tersebut. Kita tidak bisa menerapkan hukum yang ada di negara kita, misalnya nggak mau ngantri, ya kan? Nah, ini yang sering budaya Indonesia. Nah, tidak mau ngantri, kemudian menyeberang jalan tidak sesuai, ya kan? Misalnya pejalan kaki pada saat lampu hijau malah dia nyebrang kan gitu. Padahal seharusnya dia menyeberang jalan tersebut ketika traffic light berwarna merah. Nah, barulah hak pejalan kaki untuk melintasi. Nah, ketika saudara yang mencoba hal itu di suatu negara yang lain yang menerapkan dari keselamatan lalu lintas, ya saudara
kita kan pasti kena sanksi, kena denda kan. Nah, yang sangat berat. Nah, ini baru terjadi tadi pagi saya baca seorang WNI, ya kan, bercanda dengan petugas bandara di Pineng. Pada saat ditanya apa ini isi bawaannya tasnya, dibilangnya bom. Nah, langsung ditahan oleh kepolisian Pineng, ya kan, dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan dan itu hukumannya sangat berat karena termasuk mengganggu keamanan dari penerbangan, ya kan. Jadi dia sampaikan bom katanya, padahal tidak ada, tujuannya hanya bercanda kepada petugas. Nah, inilah yang tidak bisa kan gitu. Jadi harus ditaati oleh setiap negara ataupun warga negaranya kan gitu. Nah, ya kita harus menghargain apapun nantinya hukuman yang diberikan oleh Malaysia terhadap warga negara kita yang bercandanya terlalu itu. Nah, kita harus mentaatinya seperti itu. Nah, kecuali nantinya pemerintah bisa melakukan pendekatan hubungan internasional, ya kan, kepada pemerintah Malaysia untuk diberi eh, penangguhan ataupun pengurangan daripada hukuman, ya kan. Misalnya dikarenakan dia ketidaktahuannya akan eh, hukum kan gitu. Nah, sehingga dia menganggap hal itu hanya suatu lelucon, ya kan. Nah, ini tergantunglah nantinya bagaimana pemerintah kita menyikapinya. Nah, itu. Nah, inilah salah satu contohnya, kata Prof. Aida, harus ditaati oleh setiap negara. Nah, kalau kita lihat dari 3 definisi ini ada kata asas, ya karena itulah asas itu merupakan dasar dan merupakan sumber daripada hukum yang dapat memecahkan dari berbagai persoalan yang timbul ketika tidak ditemukannya jawaban dari permasalahan tersebut. Nah, jadi secara garis besarnya bahwa hukum internasional itu merupakan hukum yang mengatur mengenai tingkah laku, batas-batas negara yang harus ditaati dan dihormati oleh setiap negara. Dan jadi segala sesuatu yang sudah diakuin oleh dunia internasional maka harus ditaati. Nah, di mana dasar keberlakuan hukum internasional itu seperti tadi yang saya katakan bahwa dia sebagai sumber hukum dalam arti perjanjian internasional, ya kan? Nah, pemberlakuan hukum internasional ini bisa kita ambil ke dalam 2 anggapan. Di mana yang pertama bahwa suatu perjanjian yang dibuat harus ditaati. Nah, di mana anggapan pertama ini kemudian menjadi asas hukum internasional yaitu fakta sunt servanda, artinya setiap perjanjian harus ditaati. Nah, makanya di dalam hukum internasional ini tidak hanya mengkaji kepada hukum publik maupun bukan hanya kepada hukum publik, tetapi juga ada hukum perdatanya. Makanya ada nanti hukum perdata internasional dan hukum internasional sebagai hukum publik.
Nah, fakta unsur panda ini adalah setiap perjanjian harus ditaati. Kalau di negara kita ini berdasarkan pasal 1338 Undang-Undang, 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan mengatur bahwa eh, setiap perikatan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, artinya apa yang sudah dibuat di dalam hukum internasional merupakan kesepakatan dari seluruh bangsa yang ada, ataupun dari negara-negara yang ada. Nah, jadi dengan adanya asas hukum ini, ya diharapkan setiap negara itu tidak ada lagi yang namanya penjajahan. Yang baru-baru ini Belanda telah menyatakan sikap permohonan maafnya atas tindakan-tindakan yang dilakukannya selama ini, yang merugikan beberapa negara jajahannya. Kan itu dia. Nah, jadi berdasarkan fakta unsur panda ini, maka tidak ada lagi yang namanya penjajahan, kecuali tadi saya katakan ketika ada ternyata perjanjian internasional antara dua negara yang harus dihormati. Nah, ternyata satu negara tidak menghormatinya dan sudah diberikan kesempatan tidak memperbaikinya, ya kan, maka ya dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang dianggapnya mempertahankan kedaulatan rakyat. Nah, kalau kita misalnya dalam perikatan perdata, nah ketika eh, pihak kedua lah katakan, ataupun dalam perbankan debitur melakukan wan prestasi, maka hal yang pertama dilakukan bukan langsung melakukan eksekusi, Ada yang grafis ke bawah. ya kan, tetapi melakukan somasi ataupun peringatan hukum, ya kan, kepada pihak yang cedera janji tadi untuk melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati bersama. Itu yang paling pertama. Baru setelah itu tidak ada respon, barulah dilakukan tindakan-tindakan hukum lainnya. Nah, anggapan kedua bahwa hukum internasional itu derajatnya lebih tinggi dari hukum nasional. Anggapan ini selanjutnya menjadi asas yang disebut primat hukum internasional. Oleh karenanya, traktat mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari hukum nasional. Nah, inilah tadi kan sudah terjawab bahwa produk akhir dari suatu hukum internasional adalah perjanjian internasional ataupun yang disebut dengan traktat. Nah, hukum nasional kita juga ada yang bersumber dari traktat perjanjian internasional. Salah satunya adalah hukum hak asasi manusia. Kemudian penghapusan perdagangan orang. Nah, itu merupakan lahirnya dari hukum internasional. Maka anggapan ini bisa disepakati bahwa hukum internasional itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hukum nasional. Nah, makanya ketika ada hukum internasional disepakati ataupun dilahirkan, maka negara-negara yang termasuk pihak-pihak di dalam traktat tersebut harus membuat satu undang-undang tentang pengesahan daripada hukum internasional tersebut. Nah, jadi yang diterapkan adalah hukum internasionalnya dengan disesuaikan kondisi masyarakat di negara tersebut. Tetapi pada umumnya
secara garis besar isinya adalah sesuai dengan yang diamanatkan di dalam traktat tersebut. Nah, makanya dikatakan hukum internasional juga mempengaruhi lahirnya hukum nasional. Jadi nanti hasil akhirnya adalah misalnya Undang-Undang Nomor sekian tahun sekian tentang pengesahan, itu dia, tentang pengesahan perjanjian internasional atau perjanjian bla 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 bla, ya kan, sebagai undang-undang. Nah, itulah dia. Yang menyebabkan kedudukan daripada hukum internasional lebih tinggi dari hukum nasional. Nah, di dalam mengartikan hukum internasional ini ada dua kekuatan mengikat. Lebih ada 4 kalau saya tidak salah, saya masukkan ada 3 dia. Dan ada 3 aliran yang mengatur tentang hukum internasional. Nah, yang pertama ada aliran hukum alam. Aliran ini mengemukakan bahwa hukum internasional mengikat karena hukum internasional merupakan bagian dari hukum alam yang diterapkan pada masyarakat bangsa-bangsa. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa negara-negara mau terikat pada hukum internasional karena rasio dan akalnya untuk terikat pada hukum internasional. Aliran ini banyak memberikan sumbangan pada perkembangan hukum internasional, utama pada nilai-nilai keadilan. Nah, di hukum alam artinya bahwa ketika satu kelompok masyarakat yang membentuk satu negara, misalnya Indonesia, maka mau tidak mau dia harus terikat pada hukum internasional, ya kan? Karena interaksi sosialnya adalah antar negara. Nah, seperti kita selaku individu, itu hukum alam juga tidak akan mampu untuk melakukan atau bertahan hidup sendirian tanpa ada bantuan makhluk yang lainnya. Nah, demikian juga negara itu merupakan hukum alamnya. Dia tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa maju tanpa adanya dorongan atau pengakuan dari bangsa lain. Nah, misalnya dahulu kedokteran di Indonesia itu terbilang cukup familiar atau baik di negara-negara Asia. Kan, contohnya, sehingga secara hukum alam pasti orang akan tertarik untuk belajar di satu negara tersebut. Nah, namun di dalam teori hukum alam ini yang paling dikedepankan adalah nilai-nilai keadilan. Nah, kemudian yang kedua adalah aliran hukum positif. Aliran ini mengemukakan bahwa kekuatan mengikat hukum internasional adalah kehendak negara.
Nah, kelemahan dari aliran ini adalah bahwa tidak semua hukum internasional memiliki kekuatan mengikat karena kehendak negara. Hal ini disebabkan karena banyak aturan hukum internasional yang berstatus hukum kebiasaan internasional atau prinsip hukum umum yang sudah ada sebelum lahirnya negara, tanpa pernah memberikan kehendaknya untuk setuju terhadap aturan tersebut. Negara-negara yang baru lahir tersebut akan terikat pada aturan internasional itu. Jadi kalau kata hukum positif, hukum internasional itu merupakan kehendak negara. Dalam arti bahwa hukum internasional itu diterapkan sesuai dengan kearifan lokalnya, disesuaikan dengan tujuan atau pembentuk negara tersebut. Nah, tidak otomatis dia melakukan pengikatan terhadap orang-orang yang memberikan kehendak untuk setiap aturan tersebut. Nah, yang ketiga ada aliran sosiologis. Aliran ini mengatakan bahwa masyarakat bangsa-bangsa selaku makhluk sosial selalu membutuhkan interaksi satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Betapapun majunya suatu negara tidak akan dapat hidup menyendiri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Negara-negara tersebut membutuhkan aturan hukum untuk adanya kepastian hukum tentang apa yang dilakukan dalam pergaulan internasional. Nah, jadi aliran sosiologis ini tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa sama seperti individu, dia tidak akan bisa hidup sendirian tanpa ada bantuan dari makhluk yang lainnya. Nah, demikian juga terhadap hukum internasional, dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Nah, bagaimana rakyatnya bisa mendapat pengakuan? Tadi seperti yang saya katakan, misalnya dulu kedokteran di Indonesia itu sangat baik kan gitu. Kualitasnya banyak orang yang mau belajar di Indonesia. Ini termasuk aliran sosiologis, ya kan, melihat bagaimana interaksi kontak sosial yang terjadi antara satu atau dua orang ini, kan gitu, baik dalam membahas yang termasuk dalam negaranya maupun tidak. Dengan aturan tersebut, masyarakat internasional akan merasakan ketertiban, keteraturan, keadilan, dan kedamaian. Dengan demikian, maka dapat dilihat bahwa menurut aliran ini, kekuatan mengikat dari hukum internasional adalah kepentingan dan kebutuhan bersama akan ketertiban dan kepastian hukum dalam melaksanakan hubungan internasional. Nah, jadi dengan adanya aliran sosiologis ini, maka menunjukkan bahwa
hukum internasional ini merupakan hukum yang bertujuan untuk mengedepankan, mempertahankan kepentingan dan kebutuhan di suatu negara. Nah, sehingga terjalin suatu keharmonisan, ketertiban, ya kan, keadilan di dalam negara tersebut. Dimanapun berada, kita ingin selalu mendapatkan keamanan. Nah, makanya pengaturan terhadap beberapa bidang tertentu tersebut diatur melalui hukum internasional. Dari samping faktor kebutuhan, kekhawatiran akan kehilangan keuntungan atau fasilitas-fasilitas dari negara lain juga dikhawatirkan dikucilkan dari pergaulan internasional, juga memberi kontribusi ketaatan dalam hukum internasional. Nah, jadi ketika suatu negara tadi tidak mau untuk melakukan interaksi sosial, ya kan, maka yang dikhawatirkan ada kehilangan, ya kan, hal-hal yang terjadi di negara kita. Nah, apa saja selanjutnya yang menjadi sumber-sumber hukum internasional? Nah, yang pertama adalah asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Dia mengedepankan daripada nilai-nilai kemanusiaan. Ya kan, bila dia merupakan asas hukum umumnya itu hukum hak asasi manusia. Ini merupakan hukum yang paling dasar bagi masyarakat. Nah, yang kedua adalah traktat. Yang tadi saya katakan di awal itu traktat internasional ataupun perjanjian internasional. Nah, ini berlaku asas hukum fakta sunt servanda. Nah, yang ketiga adalah jurisprudensi internasional. Dan kata kuncinya jurisprudensi itu adalah merupakan putusan dari hakim. Nah, ditambahin dengan kata internasional berarti sudah ada hakim yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang memerlukan suatu kepastian hukum. Nah, yang keempat adalah kebiasaan-kebiasaan internasional yang diakui sebagai hukum oleh negara-negara di dunia. Nah, kebiasaan-kebiasaan internasional dan kebiasaan ini sudah apa tadi namanya, ya, kebiasaan, ya kan? Nah, bisa menjadi sebagai sumber
hukum, ya kan? Ini berkaitan dengan budaya. Nah, jadi eh, satu negara harus menghargai budaya-budaya yang ada di suatu negara. Jadi tidak bisa kita hilangkan, ya kan, tradisi-tradisi yang sudah ada pada masa penjajahan. Kami di sini, ya kan. Nah, apa kebiasaan itu sama dengan sumber hukum kebiasaan yang ada di Indonesia? Nah, kalau di Indonesia sumber hukum kebiasaan itu bersumber dari hukum adat. Nah, adat ini kan secara historisnya hanya berlaku di Indonesia yang namanya hukum adat. Nah, misalnya kebiasaan-kebiasaan, ya kan, dalam melaut kan gitu, dan hanya boleh menangkap ikan di zona yang telah ditentukan. Nah, jadi keempat aturan-aturan inilah yang menjadi sumber hukum internasional. Nah, selanjutnya siapa yang menjadi subjek dari hukum internasional? Yang pertama ada negara, yang kedua ada Vatikan, yang ketiga ada Palang Merah Internasional, yang keempat ada individu. Nah, negara yang dapat digolongkan sebagai subjek hukum internasional adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan tidak merupakan bagian dari suatu negara. Jadi yang dimaksud dengan negara itu adalah negara yang punya pemerintahan sendiri dan berdaulat penuh, serta mempunyai kekuasaan terhadap warga negaranya. Nah, jadi negara yang diartikan di dalam sebagai subjek hukum internasional adalah negara yang dapat mengatur urusannya sendiri, ya, urusan pemerintahnya sendiri, kemudian berdaulat penuh. Yang kedua subjek hukum internasional adalah Vatikan. Nah, kenapa ini? Ya kan, karena kalau dilihat adalah negara Vatikan ini kenapa dikatakan sebagai sebuah subjek hukum internasional? Karena bisa mengelola daerahnya sendiri gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang Vatikan ini belum memenuhi syarat sebagai negara pada umumnya, tetapi telah disepakati bila Vatikan dipersamakan dengan sebuah negara yang punya kedudukan sebagai subjek hukum internasional. Jadi Vatikan itu ibaratkan sebuah kerajaan kecil, sehingga apa yang dikatakan Paus adalah merupakan hukum yang berlaku di Vatikan tersebut. Nah, yang keempat adalah individu, yaitu manusia sebagai individu yang termasuk dalam subjek
hukum internasional. Masih bersumber dari buku yang sama, perjanjian. Manusia sebagai individu juga termasuk subjek hukum internasional. Manusia bersumber dari buku yang sama, masih bersumber dari buku terangkum terkesumat Majap dalam perjanjian Versailles 1919 memuat sejumlah pasal yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara secara internasional ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Nah, jadi dalam hal ini terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM berat, maka bisa dimungkinkan individu itu melakukan tuntutan ataupun laporan melalui pihak pengadilan. Untuk sampai di sini ada yang ingin kita diskusikan supaya jangan sepi ataupun hening suasana pembelajarannya. Ada 18 orang yang hadir pada pertemuan hari ini. Baik, nggak ada. Ini kita sepakatin mau sampai jam berapa perkuliahan kita berakhir. Nah, ini yang bingung saya kan kalau semuanya diam aja. Nah, mungkin ini masih suasana tahun baru, ya kan ada suasana yang baru pulang juga mungkin kerja, ada yang juga baru pulang liburan, lelahnya belum habis, ya kan mengakibatkan udahlah yang penting masuk. Ya kan sama tadi di kelas siang hanya sedikit yang hadir, yang lainnya ya berbagai alasan izin belum balik kampung, izin ada tugas kerjaan luar kota dan lainnya gitu. Jadi ya mudah-mudahan semua tetap semangat ya kan. Kalau semuanya nggak semangat ibaratkan saya Kak Seto jadinya nih ya kan dongeng sebelum tidur dia. Kan gitu dia. Nah, Ada pertanyaan nih Pak. Ki, nah, Pak. silakan Pak Riki. Yang selalu Ya, yang supaya nggak. bertanya kalau nggak Pak Riki Pak Sarial ini yang lainnya belum ada pertanyaan. Baik, terkait ilmu hukum HI ya Pak, ilmu hukum hukum internasional ya HI. Ini Pak, kan kita pada dasarnya hukum internasional itu sifatnya kita ambil dari lahir dari hukum internasional itu sendiri yang kita ambil sebagai hukum nasional kita itu Pak ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana hukum internasional ini sifatnya gimana itu Pak? Artinya apakah berubah-ubah juga seperti hukum nasional kita dan siapa yang mengubah-ubahnya? Itu terkait eh, bahasanya institusi atau apa yang merubahnya gitu. Karena kan kalau kita kan produk hukum itu tetap bisa diubah-ubah sesuai dengan perkembangan zamannya dan juga kondisi zamannya. Untuk OH ini bagaimana itu Pak? Baik, jadi berlaku kepada asas hukum yaitu lex specialis, derogat legi generalis. Yang peraturan khusus menyampingkan peraturan umum. Nah, artinya hukum internasional itu kedudukannya lebih tinggi daripada hukum nasional, ibaratkan antara kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata dengan undang-undang yang lain. Ya kan?
Artinya hukum internasional ini sebagai aturan umumnya, ya kan? Aturan umum dari suatu perbuatan. Nah, untuk pelaksanaannya dikembalikan kepada negara masing-masing, disesuaikan dengan subjek hukumnya tadi, kan gitu, individunya, masyarakatnya, coraknya. Jadi apakah itu bisa diterapkan atau tidak, maka disesuaikan dulu, ya kan, dengan kondisi masyarakatnya. Nah, misalnya terhadap perdagangan orang yang menyuruh melakukan ataupun melakukan bujuk rayu, itu kan sumbernya juga dari hukum internasional, ya kan? Nah, maka itu bisa dimasukkan kepada hukum kita. Nah, tapi kembali misalnya kepada kategori anaknya, ya kan? Ini kan berbagai pendapat, tidak bisa digunakan berdasarkan hukum internasional itu yang dikatakan anak yang bagaimana. Nah, maka disesuaikan dengan kondisi di negara tersebut. Nah, seperti di negara kita yang sudah banyak eh, menyebutkan usia anak itu berapa, kan gitu ya. Nah, namun lahirnya undang-undang yang baru menyampaikan undang-undang yang lama. Nah, jadi berlaku juga aturan hukum itu gitu. Undang-undang yang lahir kemudian dapat menyampaikan undang-undang yang terdahulu. Ya, nah, jadi dua asas hukum yang bisa diterapkan. Ya, siapa nantinya merumuskan menjadi hukum internasionalnya kembali lagi dari masing-masing negara. Siapa pemegang kekuasaan legislatifnya, ya kan? Maka dialah yang menyesuaikan. Nah, seperti saya katakan, Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak, kalau kita lihat dari Undang-Undang Kependudukan, maka yang dikatakan anak adalah di bawah 17 tahun. Nah, kalau dia di dalam Undang-Undang Perkawinan, 16 tahun sudah bisa dikatakan dewasa dia untuk berumah tangga, tidak lagi anak batas usianya. Nah, beda lagi dalam hukum perdata, ada yang dikatakan anak itu adalah di bawah 21 tahun misalnya, ya kan? Nah, jadi tidak bisa diterapkan ini juga untuk negara lain gitu. Nah, pasti negara lain memiliki perbedaan yang dikatakan sebagai anak tadi itu berapa usianya. Nah, inilah dia. Jadi pemberlakuannya itu eh, hukum internasional itu hanya sebagai petunjuk dasarnya, hukum dasarnya. Selanjutnya bisa dikembangkan, bisa eh, apa namanya, dikodifikasi atau diunifikasi, kan gitu, menjadi hukum yang sesuai dengan negaranya. Artinya hukum internasional ini hanya sebuah kesepakatan. Sepakat seluruh negara bahwa perdagangan orang itu, perdagangan anak itu harus dihapuskan. Sepakat bahwa hak asasi manusia itu harus diutamakan. Nah, bagaimana melaksanakannya ini tadi, ya kan? Nah, disesuaikan dengan eh, negara negaranya masing-masing, kan gitu ya. Nah, jadi ya kita bisa merubahnya sepanjang aturan yang berlaku itu eh, tidak dihilangkan. Contoh misalnya ketika seorang warga negara melakukan tindakan hukum di suatu negara, nah, dia harus dilindungi HAM-nya. Maka negara asal dari warga negara tadi berhak untuk memberikan pembelaan hukum, dan negara yang memberikan sanksinya itu tidak boleh menolaknya gitu dia. Nah, itu secara umumnya, kan itu dia.
Nah, itulah secara umumnya. Nah, bagaimana pendampingannya? Nah, kembali lagi kepada negara tersebut. Nah, seperti tadi kasusnya saya katakan warga negara Indonesia bercanda dia kan gitu dia. Nah, maka negara Malaysia tidak boleh menghilangkan haknya, hak asasi manusianya. Dia wajib mendapat perlindungan. Mungkin kalau dia perlindungan ya pendampingan hukumnya oleh pengacara di negara Malaysia bisa jadi terjadi miskomunikasi. Kemudian bisa jadi eh, tidak akan mendapatkan perlindungan bagi si pelaku tadi. Maka diberikanlah perlindungan itu dari negara asalnya kan gitu, dari si pelakunya. Nah, itulah yang di umumnya kan gitu. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan perlindungan? Nah, itulah kembali syarat dan ketentuannya disesuaikan dengan negara masing-masing. Nggak bisa hanya misalnya bermodal hanya surat kuasa misalnya kan gitu. Nah, biasanya kalau negara ingin membela warga negaranya berhadapan hukum, maka dia harus meminta izin dulu, ya kan, melalui kedutaan negara kita. Makanya nanti duta besar lah yang meminta izin kepada menteri atau instansi terkait di negara tersebut untuk memberikan pendampingan hukum kepada warganya. Ketika mendapat persetujuan, barulah dia bisa eh, menandatangani surat kuasa ataupun mendampingin si warganya tadi. Nah, mungkin di pena seperti itu di Indonesia, nah, belum tentu sama kan gitu. Ya kan, pendampingan hukum. Nah, karena wajib dia harus ada pengacara lokal yang ditunjuk kalau di Indonesia kan gitu ya. Jadi tidak bisa dia dari negara Jepang kan gitu, tetap dia warga lokalnya. Ya kan? Tetapi atas nama negara yang menunjuknya kan gitu. Nah, ya kan saya pernah kemarin orang Jepang itu tersangkut masalah imigrasi, sempat diproses ya, penunjukan kami izin dari kedutaan. Nah, kedutaan lah menunjuk kita sebagai kuasanya kan gitu. Nah, jadi seperti itu dia. Jadi hukum internasional itu hanya sebagai hukum umum ya. Sedangkan pelaksanaannya ketika dia menjadi hukum nasional. Dan gitu. Makanya kedudukannya lebih tinggi dari hukum nasional. Kenapa akan berselisih mengenai kesepakatan perjanjian. Seperti itu dia. Nah, sama seperti undang-undang harus ada peraturan pelaksananya yaitu PP. Nah, demikian juga lah hukum internasional itu harus ada sebagai peraturan pelaksananya yaitu apa hukum nasional. Nah, seperti itulah dia secara garis besarnya. Itu dia. Oke, ada yang lain yang kita sepakati ya kan mau sampai jam berapa perkuliahan kita atau ya udahlah Pak sampai di sini saja mana tahu. Nah, ini alhamdulillah saya dapat Zoom meeting yang berlangganan ini hebat ini. Padahal saya beli sebulan tapi saya rasa sudah lebih sebulan. Ya kan mungkin dapat bonus dia. Jadi masih bisa berlangganan untuk Zoom meetingnya. Jadi nggak terputus. Biasanya 40 menit sudah terputus. Kita sudah 1 jam lebih tidak terputus. Nah, jadi yang paling penting adalah di dalam hukum internasional ini, nah pelaksanaannya kan gitu. Inilah dia materi hukum internasional yaitu hukum damai dan hukum perang. Nah, yang harus
dihargain oleh masing-masing negara gitu. Nah, hukum damai itu hukum yang mengatur hubungan antar negara di waktu damai, sedangkan hukum perang adalah hukum yang membuat aturan-aturan tentang hubungan antara negara-negara yang sedang berperang, antara lain tentang cara-cara berperang dan larangan-larangan dalam peperangan. Nah, jadi eh, memiliki kaidah hukumnya yang harus dihormati, ya kan, di dalam melakukan serangan, misalnya terjadi peperangan. Nah, hukum damai ini ada dikelompokkan ke dalam 6, kalau saya tidak salah, ya, dalam 6 bagian. Yang pertama, peraturan-peraturan mengenai batas-batas daerah, hukum negara satu dengan yang lainnya. Jadi di masa damai harus menghormati, ya kan, hukum internasional mengenai batas-batas negara. Ya kan, mungkin kita pernah mendengar ZEE, zona eksklusif ekonomi. Nah, itu merupakan batas negara. Nah, seperti di Indonesia misalnya batasnya, kalau di Aceh dari Sabang dia lewat lagi ada satu pulau kecil, ya kan, Pulau W, ya. Nah, dari Pulau W itulah ke 12 mil, ya kalau tidak salah saya. Nah, itu baru menjadi batas wilayah Indonesia kan gitu. Nah, jadi dalam hukum damai, ya kan, dalam kondisi damai, negara-negara harus menghormati batas-batas daerah setiap bangsanya. Yang kedua, hukum damainya adalah peraturan mengenai lembaga-lembaga yang bertindak sebagai wakil negara dalam hubungan yang bersifat hukum internasional. Nah, bagaimana kedudukan dari utusan-utusan, misalnya kalau kita dalam menteri luar negerinya lah, sebagai wakil Indonesia, misalnya dalam melakukan hubungan yang bersifat hukum internasional. Nah, yang ketiga, peraturan-peraturan tentang pembentukan hukum internasional mengenai cara pembentukan, cara berlakunya, dan cara penghapusan traktat. Nah, jadi ketika misalnya, ya kan, perjanjian itu tidak disepakati, maka bisa dihapuskan, diindahkan. Misalnya juga tujuan daripada perjanjian internasional tersebut sudah tercapai, ya kan, maka bisa dilakukan penghapusan terhadap traktat tersebut. Nah, yang keempat, peraturan-peraturan mengenai penyelesaian perselisihan secara damai. Nah, dikedepankan ketika terjadi persoalan adalah perundingan, ya kan? Nah, Rusia dengan Ukraina misalnya melakukan perundingan, namun sampai saat ini belum ada kata sepakat di dalam eh, mencegah terjadinya perang yang panjang. Nah, yang kelima merupakan peraturan mengenai tanggung jawab untuk akibat-akibat tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional, atau dengan perkataan lain, peraturan yang mengenai delik yang bersifat internasional. Nah, yang keenam, peraturan-peraturan tentang sejumlah kepentingan bersama dari negara-negara mengenai perdagangan, kerajinan, pertanian,
dan sebagainya. Kan gitu. Nah, jadi dalam keadaan damai bagaimana antar negara itu melakukan hubungan, ya kan, untuk menunjang ekonomi, untuk menunjang eh, kesejahteraan dari negaranya. Nah, dalam kondisi perang ada 3 aturannya, yaitu mengatur akibat diputuskannya hubungan diplomatik. Nasib warga negara yang ada di negara lawan yang sedang berperang, serta negara lain yang mau menjadi perantara. Kemudian dalam masa perang membatasi cara berperang dengan peraturan-peraturan dimaksud memperkecil kekejaman peperangan. Peraturan ini antara lain mengenai perlakuan tawanan perang, orang sakit dan luka-luka, para dokter dan juru rawat. Jadi tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan negara itu menjadi hilang kan gitu. Nah, yang ketiga peraturan tentang kedudukan hukum daerah musuh yang diduduki. Nah, baik, jadi sampai di sini apakah ada yang mau diskusikan sambil saya absen terlebih dahulu nantinya berjalan waktu. Abrik ada Hadir, Pak. lagi di mana ini Bang Abrik? Baru nyampe rumah, Pak. Kerja masuk malam. Enggak, Pak. Baru pulang dari Oh, kampung, Pak. di mana kampungnya? Di Siborong-Borong, Pak. Borong-borong ya, nggak terlalu jauh. Ini teringatlah lagu adik itu jadinya kan kalau si borong-borong ya kan. Oke, selamat istirahat nantinya. Apriani si Hotel. Hadir, Pak. Di mana nih Apriani? Masih berkumpul, Pak, di rumah. Di mana kampungnya? Nggak dibawa ya. Tahu. Di daerah mana nih tempat tinggalnya Apri? Di Sibolga, Pak. Oh, si Bolga. Si Bolga di mananya? Di Tapanuli Tengah, Pak. Iya tahu ya saya si Bolga itu Tapanuli Tengah. Maksudnya si Bolga Timur kah? Si Bolga apa ya kan? Di daerah kotanya di mana? Mati suaranya. Di Barus, Pak. Hah? Di Barus. Oh di Barus. Iya iya iya. Berarti dia termasuk ya menyuka Kapu Barus ya kan. Nah karena tinggalnya di Barus. Cut Ramadan di si Apriani daerah agak-agak gunung dia ya kan tempat di pinggir pantai lah tepatnya kalau di Barus. Ada Bang Cut Ramadan Ali Syahbana hadir Kak? Ada Denny Prima Pasaribu. Ada ya Dionsius Kevin. Ada Fadel Muhammad. Ada juga Fadel. Ya, masih di Malaysia nampaknya dia. Farhan Setiawan. Hadir, Pak. Lagi di mana nih Bang posisinya?
Di teras Pak, ngopi Pak. Di rumah. Iya. Oke. Jangan dibilang lah lagi ngopi, nanti kawannya unjuk rasa nanti nggak dibagi-bagi. Oke, Biar gak Faris. ngantuk kali Pak. Oh iya 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 betul. Faris Naufal. Hadir Pak. Lagi mana posisi? Ini di apa Pak? Lobi kantor Pak. Oh, di mana kerja nyampe malam? Iya Pak. Masih awal tahun Pak. Oh iya iya. Oke, selamat bertugas. Jadi Fitrilia Siapa? Sadila. Hadir, Pak. Lagi di mana posisi? Di rumah, Pak. Di rumah di Medan ya? Iya, Atau di Pak. kampung di Medan ya. Friendly Sihota. Hadir Pak, Lagi di mana nih Bang posisinya? lagi di kampung Pak. Kampung di mana nih? Kampungnya Eh, Sumbul Sidikalang Pak. oh, Sumbul di perbatasan mau Aceh lah ya kan, Singkil ya kan. Iya Pak, dekat Taman Wisata Iman Pak. Oh, iya. Indah Evita Sari Hadir Pak, lagi di mana posisinya ini? di rumah Pak. Di rumah di Medan. Iya Pak. Baik, Kesianti Manalu Hadir Pak, lagi di mana ini? di kampung Pak. Di mana kampungnya? Tarutung Tarutung. Pak. Di dekat lah sama siapa tadi ya kan? Si Borong-Borong dengan Tarutung ya kan? Iya Pak. Hmm. Kevin Felix Sitompul Saya Pak lagi di mana nih Kevin? di Medan Pak. Di Medan ya, nggak pulang kampung ya. Iya Pak. Lola Novita Loka dan Iqbal Rifai Hadir Pak, di mana ini posisi? di tangga Pak. Iya, oh, di tangga ya. Lagi di luar kota, Di rumah. di rumah, di Medan. Iya. Oke, nyari jaringannya sampai situ ya. Iya Pak. Oke, Ricky, Pak Ricky Ricardo ada, Rizal Mahmuda. Ini nampaknya lagi jalan-jalan dia nih. Di mana nih posisi ya kan? Baru makan enak nampaknya. Ya Pak, lagi di Aceh Pak. Wah, di Aceh. Luar biasa ini kan keliling. Nanti ya Bang. Iya, jangan lupa bawa pisang salehnya ya kan, atau bolu ikan. Kalau nggak ada bolu ikan, sarang burung dia ya kan. Enak pesan saleh Pak. Nah, Ya enak pesan saleh. ya itu makanya kan 3 pilihan tadi saya bilang, bolu ikan, Keripik lah ya Pak, kan, keripik rindu. atau sarang burung itu dia sangkar burung ya kan, kata orang. Yang kriuk-kriuk dia kan gitu. Atau yang paling sederhana dodol Aceh lah ya, dodol Aceh ya kan. Ya Pak. Oke, hati-hatilah Riza. Rizka Ya, Pak. Derviora. Nggak ada. Robi Prananta. Hadir Pak. Lagi di mana nih, Bang? Di Medan atau pulang kampung? Di kampung? Di Medan Pak. Di Medan ya. Oke, Satria Hidayat. Hadir Pak, Lagi di mana posisinya, Bang? lagi di Medan Pak. Medan ya. Iya Pak. Oke, baik. Sarial Effendi. Hadir Pak. Ya, yang kasihan yang ASN ya kan, tetap harus masuk dia. Oke, yang terakhir Vina Afriska. Hadir Pak, Lagi di mana Vina posisinya? Di Medan atau di kampung? di rumah Pak, kampung. Oh, di Di mana Galang. kampung? Galang. Putus dia ya kan. Pak. Oh, agak kurang bagus jaringan si Vina. Oke, baik.
saya rasa kita pada tim pertemuan kita pada hari ini yang masih beraktivitas, sedang lagi di tempat kerja, selamat bertugas. Ya kan, jangan lupa seperti tadi temannya didampingi secangkir hitam manis, ya kan, supaya menghilangkan jenuh. Kalau enggak, ya kan, ditemani sama secangkir yang coklat, ya kan, karena coklat juga bisa menjadi obat Menghilangkan refleksi, ngantuk, Pak. ya kan, bagi pikiran. Nah, bagi pada tim ya kan di bidang kesehatan ini harus betul-betul jaga, ya kan, jangan yang di bidang kesehatan malah nggak jaga kesehatan, ya kan gitu. Akhir tahun dan awal tahun, Pak, Oh biasanya iya, agak-agak melur ini kesehatan. iya. Tetap dijaga ya kan stamina. Oke, baik, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi minggu depan dalam frekuensi yang sama. Semoga kita tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Selamat malam. Pindah-pindah mana